hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus yang senantiasa ada di tempat ini. Sungguh pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. Hati kami terbuka, jiwa kami dan roh kami terbuka menyambut-Mu ya Roh Kudus. Roh yang manis dan lembut, datanglah di tempat ini, menjamah setiap hati kami yang rindu untuk diubahkan, untuk dibaharui tubuh, jiwa dan roh kami, supaya kami dapat lebih lagi mengasihi dan melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Roh Kudus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, biar banyak orang datang melihat keperkasaan, kedahsyatan dan kemuliaan Engkau. Firman-Mu sanggup mengubah setiap kehidupan kami. Firman-Mu sanggup mengubah pikiran dan hati kami, supaya hidup kami memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang merasakan hadirat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita? Bisa lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan ya, saya sangat diberkati dengan penyembahan pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Khususnya lagu-lagu yang tadi dipilih itu sangat menguatkan iman kita ya. Apalagi tadi kita angkat tangan dan memandang wajah Tuhan, berkata pertolongan kita datang dari Tuhan saja. Kita nggak mau Tuhan melepas genggaman tangannya atas hidup kita. Ketika menyembah saya merasakan ada semacam belas kasihan Tuhan turun atas tempat ini. Saya nggak tahu beban permasalahan hidup Anda. Percayalah, kalau Anda datang dengan letih lesu beban berat, beberapa orang mengalami penderitaan, kesengsaraan hidup. Apa saja yang menjadi pergumulan Anda, saudara, Anda datang di alamat yang tepat. Kalau Anda mengandalkan manusia, Anda akan kecewa. Karena firman Tuhan juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan dirinya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan itu senang, saudara, kalau kita datang untuk mencari Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Apalagi kita andalkan Tuhan. Memang jalan-jalan Tuhan itu nggak bisa kita mengerti. Kita maunya kalau bahasa Jawa sakdet, saknyet, segera mungkin ada masalah dan Tuhan jawab. Tapi cara Tuhan tidak seperti itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang tadi dikatakan sama Pak Juan, proses hidup ini kita harus melewati, ada proses pemurnian iman. Tuhan katakan apa? Kalau bermegah itu jangan hanya bermegah di dalam kebahagiaan dan sukacita, tapi juga Roma 5 dikatakan begini, Roma 5 ayat 5 sampai 8 itu bermegahlah di dalam kesengsaraanmu. Karena melalui kesengsaraan penderitaan hidup yang Tuhan izinkan akan menimbulkan apa? Tahan uji. Nah, tahan uji itu bicaranya apa? Daya tahan uji itu iman kita. Kalau tahan uji iman kita ini kokoh, akan menghasilkan apa? Ketekunan iman. Ketekunan iman itu buat kita tetap punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan pengharapan dikatakan apa? Tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah sudah dicurahkan ketika kita dalam keadaan lemah dan berdosa. Jadi kita nggak perlu ragu akan penyertaan Allah. Amin, Bapak Saudara. Kalau Anda dikasih pilihan begini, Bapak Saudara, Anda pilih berkat-berkatnya atau Anda pilih penyertaan-penyertaannya? Coba, siapa yang pilih berkat-berkatnya? Siapa yang pilih penyertaan-penyertaan Tuhan? Amin ya. Itu lebih penting, Bapak Saudara. Kita harus diubah paradigma kita. Ya, kalau Tuhan kasih visi, kita nggak perlu meragukan bahwa Tuhan akan melupakan provisinya atau penyediaannya atau berkat-berkatnya. Kalau visi Tuhan berkata pergi, beritakan Injil, pergi, gembalakan domba-dombaku. Kalau itu visi Tuhan pegang erat-erat dan kita kerjakan dengan ketekunan, ketulusan, dengan pengorbanan dan kesetiaan, penyediaannya itu nggak usah minta-minta, Bapak. Tuhan akan berikan. Tapi kita boleh berseru, Tuhan, Matius 28, Engkau berfirman dan berkata, kalau kukerjakan perintah amanat agungmu, maka Tuhan berjanji apa? Tuhan menyertai sampai kesudahan zaman. Jadi kita disertai sampai kesudahan zaman. Kalau Tuhan menyertai, ya saudara nggak perlu ragukan, penyediaannya pun akan diberikan. Ya, itu sekedar tadi saya ingatkan kembali, karena di hati saya itu merasa seperti beberapa orang sedang berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong ini, Tuhan begitu berat masalah yang saya hadapi.
Nah, Anda saat ini dalam hadirat Tuhan seperti ini, inilah waktu yang tepat untuk mencurahkan semua isi hatimu dengan jujur dan apa adanya. Datang kepada Tuhan apa adanya ya, jangan ada apanya. Tuhan senang orang-orang yang hatinya seperti itu. Tuhan itu nggak usah kita tuh datang dengan Tuhan minta-minta, nggak perlu saja. Dia itu Bapa yang baik, dia ngerti kebutuhan kita dan dia akan menjawab seturut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi bersabar saudara ya. Nah, pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini ya, Bapak Pendeta Andreas Nugroho, dan pada Ibu dan anak-anaknya sudah dikenalkan ya, saya nggak ingat namanya, dan juga kepada sahabat baik saya Bapak Pendeta Irwan Setiawan ya, yang ternyata juga dipakai Tuhan luar biasa untuk bernetworking dengan para hamba Tuhan dan menyiapkan tempat-tempat untuk bisa dipakai. Gereja-gereja sedang melakukan perintisan dan juga penginjilan, penjangkauan jiwa-jiwa. Ini beliau adalah orang yang cinta Tuhan dan dipakai Tuhan ya. Bersyukur bisa ketemu teman-teman juga di tempat ini ya, juga jemaat semua. Semoga juga hari ini menjadi hari kemenangan Anda datang dan pulang tidak dalam kondisi yang sama ya. Juga terima kasih buat pemain keyboard ya, ini setia tadi latihannya dadakan tapi saya ikut menikmati pelayanan keyboardnya yang luar biasa ya. Dan juga saya nggak suruh duduk, beliau sudah duduk ya. Saya senang sekali karena tadi saya sudah minta tolong, mungkin di tengah-tengah khotbah akan ada lagu yang ingin dinyanyikan ya. Nah, Bapak Saudara, hari ini Anda datang jangan mengharap pada manusia, tapi datang berharaplah untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu sosok yang Anda tidak bisa lihat, tapi sedang berkata-kata di tengah-tengah Anda, itu yang mengubah hidupmu. Nah, jadi pastikan Anda nanti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah Roh Kudus. Karena kalau sampai Anda mengalami itu, hidup Anda akan mengalami apa? Penataan ulang. Jadi jangan Anda datang dengan putus asa, mosok Tuhan bisa ubah hidupku yang sudah rusak begini, yang sudah terlanjur begini. Anda seperti menyodorkan daftar masalah dan seolah-olah Tuhan itu tidak ahli dalam menyelesaikan permasalahan hidupmu. Serumit apapun, sebejat apapun, serusak apapun kehidupan Anda, saudara, Anda datang kepada sang ahlinya. Dia itu penjunan kita tanah liat. Kalau Tuhan mau remukkan dibentuk lagi, yang memilihlah untuk apa? Rela. Memang sakit, memang nggak enak melalui proses yang tadi Pak Johan bilang ya. Bejana itu harus dibentuk ulang seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi dia ahlinya, saudara. Ahlinya dari setiap ahli yang ada di dunia ini, dia sanggup menata ulang hidupmu. Kalau Anda mengalami itu, saudara, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, pasti yang namanya cinta Anda pada Tuhan itu akan kembali apa? Berkobar-kobar. Berapa banyak saudara datang tuh dengan kondisi aku kok nggak kayak dulu ya. Dulu tuh kalau ibadah semangat banget, baru memuji menyembah Tuhan angkat tangan dan nangis, rasanya Tuhan dekat, rasanya hadiratnya ada meliputi hati saya. Kok sekarang ini mau nyanyi kanan kiri aku lihat meneteskan air mata, aku kok sepertinya keras, nggak bisa rasakan apa-apa. Hari ini hari pemulihan, Tuhan akan jamah hatimu, dibakar kembali api cinta mula-mulanya ya. Dan tentu saja perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus juga akan membuat apa? Anda lebih menghargai kasih karunia Allah. Berapa banyak orang yang ngakunya datang ke gereja, ditanya sudah terima keselamatan, bilangnya sudah terima kasih karunia atau anugerah atau rahmat, dibilangnya apa? Sudah, tapi nggak ngerti kalau dia harus menghidupi kasih karunia ya. Saya berharap nanti juga Anda akan lebih lagi hidup dalam kasih karunia dan jangan menyia-nyiakan, karena anugerahnya itu begitu besar diberikan pada setiap orang yang percaya. Dan kita jadi lebih mau lagi apa? Mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Gak semua orang tuh mau loh mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Sukanya hitung-hitungan. Seolah-olah kalau dikasih waktu Tuhan 24 jam, ya sudah banyak dihabiskan waktu untuk dirinya, pekerjaannya dan keluarganya. Untuk Tuhan itu paling dikasih sepersekian persen. Nanti Tuhan akan menjamahmu sekali lagi, membuat Anda bisa menata ulang dan punya prioritas yang benar bagaimana Anda harus hidup bagi Tuhan. Dan yang terpenting, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus pasti dibakar kembali jiwanya ini untuk penuh belas kasihan akan orang-orang yang terhilang. Jiwa-jiwa yang terhilang itu enggak akan dicuekin lagi. Tiba-tiba dalam doa-doamu Roh Kudus akan ingatkan tetanggamu, mungkin
mungkin mertuamu, mungkin anakmu, mungkin om, tante, saudara, tetangga yang belum mengenal Tuhan, yang sudah meninggalkan Tuhan, yang mundur dari Tuhan. Anda akan diingatkan Roh Kudus untuk menjangkau mereka kembali. Itulah pentingnya setiap kita kalau datang ibadah, jangan hanya rutinitas biasa, tapi berharap mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, tadi sudah dikenalkan bahwa kami dari tim The Wonderful Counselor Ministry, kita ada 7 visi dan misi. Tapi salah satu visinya adalah mengobarkan api kebangunan rohani yang besar dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ya, kenapa api kebangunan rohani itu penting, Mbak Sarah? Karena kalau gereja atau orang percaya kehilangan api kebangunan rohani, ya pasti kehidupan rohaninya juga redup. Cinta mula-mulanya juga pasti redup. Kehidupan doanya juga pasti redup. Coba dicek berapa banyak yang masih rajin saat teduh, yang masih rajin doa. Ya, kalau Anda cek, oh iya saya bolong-bolong, nah itu jangan-jangan api kebenaran rohaninya memudar atau redup ya. Kesetiaan ikut Tuhan menurun, komitmen hidup kudusnya juga turun. Dulu kalau mau berbuat dosa itu, aduh rasanya gelisah ya. Seperti ada templakan Roh Kudus di hati kita untuk stop. Jangan lakukan itu karena mendukakan hati Tuhan. Tapi belakangan ini seperti kita kembali pada manusia lama kita yang harusnya sudah mati dikubur bersama dengan kematian Kristus, tapi kok hidup lagi. Nah, itu pasti kebangunan rohaninya redup, kehidupan doanya pun redup ya. Dan orang yang demikian jangan berharap akan punya kerinduan untuk bersaksi beritakan Injil. Mustahil, karena dia sedang kembali pada dunia dan dosa-dosa lamanya ya. Jadi kebangunan rohani itu di akhir zaman sangat penting. Kenapa, Saudara? Karena banyak gereja yang fokusnya saat ini hanya kasih tontonan ibadah yang menakjubkan. Ya, pengennya jemaatnya itu terhibur ya, ada entertainnya. Jadi gereja lebih menyodorkan banyak konser, pertunjukan, mungkin di bagian pujiannya atau lagu-lagu yang baru diciptakan itu lebih diutamakan ya dalam sebuah performa ibadah. Selain itu juga banyak hamba sekarang yang juga ikut-ikutan sibuk dalam sosial media, sehingga tanpa disadari mereka terjebak dalam mencari popularitas diri sendiri dan melupakan bahwa semuanya itu harusnya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan ya. Nah, kalau hal ini terus terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan, maka Tuhan akan terus membiarkan mereka melakukan semuanya itu dan kebangunan rohani tidak akan pernah terjadi. Namun demikian Tuhan tetap rindu mencari hamba-hambanya, rindu mencari orang-orang biasa seperti Anda dan saya yang punya kerinduan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau kita mau berdoa mengontrakan air mata ini bagi jiwa-jiwa yang terhilang, kita mau menangisi berdoa, Tuhan pakai aku Tuhan, aku rindu banyak jiwa mengenal Injil keselamatan Kristus Yesus Tuhan. Maka jangan kaget kalau Anda yang dipercayakan membawa obor Allah yang besar itu. Apakah Anda meragukan Tuhan sanggup memakai Anda, orang biasa, untuk bisa dipakai Tuhan menjadi pengobar api kebenaran rohani di akhir zaman? Sudah banyak misalnya contoh-contoh tokoh-tokoh pengobar api kebenaran rohani seperti Evan John Robert, itu ada di daerah Wales di bagian United Kingdom sana ya. Itu anak tukang tambang batu bara, ya ibaratnya itu pekerja kasar. Orang tuanya sangat miskin, tapi anak muda ini karena kehidupan doanya begitu tekun, membaca Alkitab juga begitu tekun karena sambil kerja di tambang, jadi nggak mungkin bawa Alkitab begitu tebal karena di zaman itu sangat merepotkan ya. Beliau sobek Alkitab itu dengan rapi untuk ditaruh di sakunya, dan setiap kali ada jam istirahat dia baca, dia perkatakan firman, dan kehidupan doanya itu sangat luar biasa. Dia sehari berdoa bisa 8 jam, Bapak Saudara. Adakah di tempat ini yang bisa menyanyi beliau? Dan dia menangisi kota Wales itu karena kota itu betul-betul sudah kota yang bobrok moralnya, kejahatan begitu banyak, ya, diskotik, kehidupan malam yang begitu liar. Dia menangisi kota Wales itu, dan tepat 2,5 tahun kemudian Tuhan jawab doanya. Melalui dia ini terjadi kebangunan yang besar. Wartawan datang meliput apa yang terjadi dengan Wales itu, sehingga api kebenaran rohani dibawa apinya sampai ke Rusia, sampai ke Cina, sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. Ya, itu orang biasa saja. Nah, Anda juga harus punya kerinduan dan yang sama seperti Evan John Robert ini, saudara ya.
Karena di Kisah Rasul 4 ayat 13, kalau nggak salah ya, karena nggak ada multimedia nggak apa-apa, dikatakan begini. Ketika sidang itu melihat murid-murid Yesus itu, mereka itu heran karena keberanian Petrus dan Yakobus itu orang biasa, dikatakan orang biasa dan tidak terpelajar. Kok bisa memiliki wibawa untuk memberitakan Injil? Nah, dikatakan apa? Orang biasa tidak terpelajar. Kok bisa dipakai Tuhan? Nah, jadi Anda tempat ini nggak perlu merasa, oh Pak, itu pasti dipakai Tuhan, itu pasti pendeta Pak, pasti hamba Tuhan yang sudah sekolah Pak, kalau perlu S2, S3. Ya kalau mereka memang punya kerinduan untuk sekolah teologi ya puji Tuhan. Kalau Anda belum ada kerinduan, tapi Anda kerinduannya adalah menangisi jiwa-jiwa yang terhilang, rindu dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, jangan Anda mengecilkan dirimu seolah-olah Tuhan akan melewatkan engkau begitu saja. Satu kesalahan, itu tipu muslihat iblis, seolah yang dipakai itu yang pintar ngomong, yang keren, yang ganteng, tinggi, besar. Enggak. Daud juga kecil dipakai Tuhan, kemerah-merahan lagi nggak masuk hitungan, saudara-saudaranya dikumpulin untuk dipilih dan diurapi, tapi justru Tuhan memilih Daud karena hatinya berpusat kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Saudara, saya mau tanya, jemaat tempat ini jujur ya di hadapan Tuhan, nggak perlu malu. Siapa yang tiap hari masih melakukan saat teduh dengan intim? Setiap hari saat teduh dengan intim di hadapan Tuhan, minimal 1 jam sehari, angkat tangan. Puji Tuhan. Yang nggak angkat tangan itu juga disayang Tuhan, dan banyak yang nggak angkat tangan banyak. Kenapa disayang Tuhan? Karena jujur. Daripada angkat tangan tapi sebetulnya enggak ya. Jadi Anda tidak angkat tangan itu juga disayang Tuhan. Dan yang penting apa? Yang dikasih Tuhan, tadi Pak Johan bilang ya, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi bertobat, kembali kepada Tuhan. Ya, kembali masuk hadirat Tuhan. Mosok dikasih waktu 24 jam buat Tuhan, 1 jam aja masih Anda lupakan begitu saja. Ya, jadi sekarang kita akan masuk dalam pengajaran firman Tuhan, dan pengajaran ini sangat penting. Jadi ada akun sosial medianya ya, Anda bisa ketik TWC Ministry di YouTube ataupun di Instagram ataupun yang lain. Anda bisa lihat judul-judul khotbah pengajaran dan penginjilan yang sangat penting yang sudah diupload di sana. Ada judulnya Dosakah Aku Bila Tidak Memberitakan Injil? Anda perlu dengarkan, karena saya yakin orang percaya itu nggak ada yang tahu kalau ditanya, kok nggak beritakan Injil? Dosa nggak? Nggak ada yang bisa jawab. Anda perlu belajar supaya Anda dapat mengerti isi hati Tuhan ya. Kemudian ada judul khotbah tentang tetelestai, kalau Tuhan berseru sudah selesai di kayu salib. Nggak banyak juga yang mengerti bahwa seruan Tuhan sudah selesai itu bukan hanya selesai menanggung semua dosa dan untuk murka Allah ditimpakan kepada Yesus. Tidak hanya itu, sudah selesai itu juga berbicara tentang adanya misi, adanya pengutusan bagi setiap orang percaya, bukan kepada pendeta atau hamba Tuhan, tetapi kepada setiap orang yang mengaku bahwa dia orang percaya. Itu adalah tugas dari Tuhan ya. Kemudian ada dikaios kata lepo eremos, itu tentang orang benar ditinggal Tuhan di padang gurun. Anda juga harus belajar ya, supaya mengerti kenapa orang benar ditinggal di padang gurun, harusnya di padang rumput dong. Nanti Anda belajar ya. Kemudian judul khotbah epikemai anangke yunggaliso, memberitakan Injil itu satu keharusan, itu artinya, itu bahasa Yunani ya. 1 Korintus 9:16 itu kan Paulus berseru, Tuhan kalau aku nggak beritakan Injil celaka. Anda tahu nggak arti kata celaka? Kenapa Rasul Paulus yang begitu kaliber, begitu hebat dipakai Tuhan, kok bisa berseru celaka nih kalau aku nggak beritakan Injil? Nah, Anda akan belajar nanti apa makna arti kata tersebut. Ya, kemudian ada judul khotbah ginosko, epiginosko yunggaliso, itu juga Anda perlu mengerti. Dan gereja Tuhan bangkit, ada benih lalang di antara gandum, ini juga penting sekali karena banyaknya penyesatan di akhir zaman. Iblis itu menyamar masuk ke dalam tubuh gereja, menaburkan benih ilalang pada saat gereja tertidur. Namanya menyusup menyamar yang nggak ketahuan. Anda dikasih uang palsu aja, kalau betul-betul mirip Anda nggak tahu kan, kecuali Anda diajari cara membedakan. Demikian juga ketika iblis menabur benih lalang di tebul gandum atau di dalam gereja Tuhan, maka kita sulit bedakan. Maka banyak orang yang terseret dalam arus penyesatan dan akhirnya apa? Kecewa tinggalkan Tuhan. Ya, hati-hati, ini sudah banyak penyesatan di akhir zaman. Kemudian ada exagorazo kairos, ini bicara tentang apa? Kita itu punya waktu dan kesempatan yang Tuhan beri,
itu kadang nggak akan datang kembali dalam hidup. Jadi jangan sia-siakan. Kemudian sola gratia, tunaikan tugas pelayananmu. Dan terakhir kemarin ada seri pengajaran tentang pistis teleo. Ini tentang bicara apa? Ini bahasa Yunani ya. Artinya begini. Ternyata iman itu ada perjalanannya, ada tahapan imannya untuk sampai menuju pada level iman yang sempurna. Di kitab Yakobus dibahas. Kalau imanmu itu nggak disertai dengan perbuatan-perbuatan yang membawamu menuju pada iman yang sempurna, maka dikatakan apa? Imanmu itu mati, imanmu kosong. Nah, Anda perlu belajar nanti, saudara. Dan pada pagi hari ini pengajaran dan penginjilan kita pada Gereja Tuhan di GBI Sinta, ya, di GBI Sinta Victoria, itu adalah dengan tema khotbah. Saya sudah siapkan ya, saudara. Temanya adalah akuloteo. Coba katakan sama-sama, akuloteo. Ya, ini bahasa Yunani ya. To follow Jesus, no turning back. Nah ya, ini makanya khotbahnya pengajaran dan penginjilan, karena kita mau mengajar supaya jemaat Tuhan ini banyak menerima pengajaran dari benar firman Tuhan. Kenapa pengajaran penting, saudara? Karena penyesatan sudah merasuk gereja Tuhan ya. Anda tahu yang terakhir adalah Kristen progresif. Bikin orang bingung ya. Anda tahu nggak kenapa muncul ajaran penyesat di zaman begitu banyak Kristen progresif? Kenapa kok dikatakan Kristen progresif itu muncul? Ya karena nggak banyak hamba Tuhan yang agresif. Nggak banyak jemaat Tuhan, anak Tuhan yang agresif untuk beritakan Injil. Nggak banyak hamba Tuhan yang mau mengajarkan pengajaran-pengajaran Tuhan yang murni dan sehat. Jadi kondisi gereja dan orang percaya di akhir zaman ini sekarang faktanya ada dua. Anda mau nggak mau, sadar nggak sadar, harus dengarkan fakta kondisi gereja dan orang percaya di akhir zaman ini sudah mengalami dua hal ini. Dan ini sangat mengenaskan. Yang pertama apa? Mereka itu cuma lebih suka dan fokusnya kepada program dan acara ibadat. Itu saja fokusnya. Mereka nggak lagi memperdulikan pentingnya suara pengajaran firman Tuhan yang murni. Ketika khotbah pengajaran itu malah justru waktunya dibatasi. Dan lebih parahnya jemaatnya nggak dilatih untuk dengar khotbah pengajaran, sehingga ketika firman pengajaran disampaikan, jemaatnya ngantuk. Firman baru sampai 30 menit sudah gelisah. Sehingga ada gereja-gereja tertentu yang rundown ibadahnya itu sangat singkat, mungkin hanya 1 jam. Mungkin ke depan nanti akan tinggal 30 menit. Anda bisa bayangkan, jadi firman cuma kebagian 5 menit ya. Jadi mereka itu lebih suka maksa Tuhan untuk nonton ibadah mereka daripada mereka yang rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, suara pengajaran firman Tuhan. Nah, Anda sudah tahu bahwa ini pekerjaan setan di akhir zaman menusuk gereja Tuhan. Itu fakta pertama. Fakta yang kedua apa? Mereka sudah tidak lagi mau dan tidak lagi suka mendengarkan khotbah pengajaran yang mengingatkan akan dosa dan pertobatan. Kalau ada pendeta khotbahnya keras, nemplak dosa, mereka pasti nggak akan suka. Apalagi diingatkan adanya penghukuman dan murka Allah atas hidup orang-orang yang terus melakukan dosa dan kemunafikan. Wah, mereka akan marah. Dan mereka akan dengan mudah berpindah-pindah gereja, cari gereja yang dapat membuat telinganya mereka senang dan terhibur. Melalui apa? Ya khotbah yang lucu dong, khotbah yang motivasi, yang jangan berat-berat, jangan nakut-nakutin jemaat. Kami pernah berkhotbah di satu cabang gereja besar, saya nggak sebutin mereknya, itu khotbahnya yang itu sesuai tuntunan Roh Kudus dan memang cukup keras. Begitu selesai, seperti biasa tim kami suka minta liputan kesaksian dari jemaat, diberkati Tuhan tadi bagian apa, tolong kasih kesaksian 1 menit. Nah, ada satu jemaat yang ngomong begini, khotbahnya sih bagus sih, cuman kalau bisa ditambah dong yang lucu-lucu, katanya gitu. Jadi ya kami memaklumi ya. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sudah terjadi. Apa yang
ditulis di dalam firman Tuhan sudah terjadi di akhir zaman. Jadi Bapak Saudara hati-hati ya, waspada, pastikan Anda berada dalam gereja yang tepat. Apa gereja yang tepat? Gereja yang kembali menghormati pentingnya pengajaran dan penginjilan dikembalikan pada gereja Tuhan. Ya, dua hal ini penting Bapak Saudara. Kalau enggak, kondisi gereja yang meninggalkan pengajaran penginjilan itu di akhir zaman Tuhan sebutnya seperti keadaan gereja di Wahyu pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya, gereja yang meninggalkan pengajaran firman Tuhan dan meninggalkan penginjilan itu di mata Tuhan seperti kondisi gereja di Wahyu pasal 3 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, jadi gereja di Sardis ini. Inilah firman Dia yang memegang ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Hati-hati gereja Tuhan. Sekalipun banyak orang yang bilang, gerejamu keren ya, gerejamu gede ya, jemaatnya banyak ya. Hati-hati, Tuhan tidak melihat apa yang manusia lihat. Kalau Anda tinggalkan dua hal itu tadi, pengajaran dan penginjilan di dalam ibadah gerejamu, Tuhan katakan apa? Engkau hampir mati. Kalau Anda tidak bertobat, engkau mati. Kalau engkau mati, ya engkau selamanya terhilang dari hadirat Tuhan. Ada 7 tipe gereja di akhir zaman, hanya satu yang mendekati sempurna di mata Tuhan, yaitu gereja Efesus. Itu pun dia juga kehilangan cinta yang sempurna. Ya, hati-hati Bapak Saudara. Nah, sekarang kita langsung masuk dalam firman pengajaran Akuloteo, to follow Jesus, no turning back. Ya, kita baca di Matius 9 ayat 9 sampai 13. Saya undang kita bangkit berdiri dan buka Alkitabnya. Yang bawa Alkitab fisik, puji Tuhan. Yang ada di gadgetnya, puji Tuhan, dibuka. Ya, bangkit berdiri. Kita baca bergantian Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Yang sudah ketemu katakan Akuloteo. Akuloteo. Puji Tuhan ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa yang makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka pada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, silahkan duduk saudara. Jadi di Matius pasal 9 ayat 9, ketika Matius mendengar panggilan Tuhan Yesus untuk mengikut dia, Matius dikatakan apa? Segera berdiri dan segera mengikut Tuhan Yesus. Ya. Setelah Yesus pergi dari situ, yang melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Jadi Matius ini pekerjaannya apa? Pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa? Ya kalau zaman sekarang ini penagih pajak gitu ya. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi itu segera dilakukan oleh Matius ketika dengar panggilan Tuhan. Di Matius pasal 9 dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version dikatakan begini. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom. And he said unto him, follow me. And he arose and followed him. Ya, jadi di King James Version dan di New Version itu juga dikatakan apa? Follow me. Dan Matthew got up and follow him. Jadi terjemahannya kalau diselidiki ya, dari kata bahasa Inggris ke Indonesia itu 100% sama. Ya. Ikut aku, Matius berdiri dan mengikut Yesus. Tetapi kita nggak cukup menyelidiki dari kitab Injil Matius saja. Kita perlu juga belajar dari apa yang ditulis di Injil Markus. Markus 2 ayat 14. Silakan Anda buka juga supaya ikut belajar ya. Tadi kan Matius 9, sekarang Markus 2 ayat 14.
Markus 2:14, kemudian ketika ia berjalan lewat situ, ia melihat Lewi. Nah, tunggu. Tadi Matius melihat Matius, kok sekarang Yesus dikatakan melihat Lewi? Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Saya sudah selidiki di Markus 2:14, dalam bahasa Inggrisnya juga sama persis. He saw Levi, follow me, and he rose and follow him. Jadi semua sama ya. Anda sudah mulai tahu bedanya. Matius 9 kok disebutnya Matius, tapi di Markus pasal 2 disebutnya Lewi. Tapi responnya ketika Tuhan memanggil Matius, ketika Tuhan memanggil Lewi, respon hati Matius dan Lewi itu sama, segera bangkit dan ikut Yesus. Tapi kita nggak puas juga menyelidiki dari Injil Markus, kita selidiki dari Injil Lukas. Lukas pasal 5 ayat 27 dan 28. Lukas 5, 27, 28 dikatakan demikian. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Loh, Matius bilangnya Matius, di Injil Markus, di Injil Lukas dibilangnya Lewi. Jadi yang benar yang mana? Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Saya selidiki di King James Version dan di New Version, itu juga dikatakan apa? Levi left all, rose up and follow him. Artinya apa? Levi itu meninggalkan segala satu, berdiri dan mengikut Yesus. Jadi sekarang begini, kita belajarnya begini. Mengapa di Injil Matius disebutkan nama Matius si pemungut cukai, tetapi di Injil Markus dan di Injil Lukas disebutnya kok Lewi si pemungut cukai? Apakah mereka orang yang sama? Jawabannya apa? Iya, mereka adalah orang yang sama. Orang yang sama. Matius dan Lewi ini ditulis di Injil Matius, Markus dan Lukas itu orang yang sama. Kenapa bisa begitu? Karena orang Israel pada zaman itu kebanyakan punya dua nama, Pak Saudara. Ya, yaitu nama dari Ibrani dan nama dari Yunani. Sama seperti kita mungkin yang keturunan Tionghoa kan punya dua nama. Misalnya nama Indonesianya Edi Suryanto, nama Mandarinnya Liao Yonggang. Ya, ini saya kebetulan bisa ngomong karena itu nama papa saya. Ya, kalau nama saya Cahya Nugraha, Mandarinnya Liao Lufu, gitu ya. Jadi ada dua nama karena keturunan Tionghoa. Tapi kalau orang Israel pada zaman itu juga minimal punya dua nama, Matius dan Lewi. Ya. Jadi Matius itu nama Yunani, Lewi itu nama Ibraninya. Artinya apa? Nama Matius dan Lewi artinya pemberian Allah. Ya, jadi ada juga yang zaman dulu itu punya tiga nama. Nama dalam bahasa Yunani, nama dalam bahasa Ibrani, nama dalam bahasa Aramaik. Ya, seperti misalnya Simon atau Simeon, itu nama dalam bahasa Ibrani. Nama Yunaninya apa Simon itu? Petrus, maka disebut Simon Petrus. Ya, nama Aramaiknya Simon apa? Kefas. Jadi Anda jangan bingung ya, ada Simon, ada Petrus, ada Kefas, itu orang yang sama. Dan artinya pun sama, yaitu apa? Batu karang. Kemudian juga ada nama Yudas, itu nama dalam bahasa Yunani. Dan nama Yudas kalau dalam bahasa Ibrani itu namanya berubah menjadi Yehuda, tapi orang yang sama. Yudas dan Yehuda ini artinya yaitu Allah dipuji. Tapi pertanyaannya begini misalnya, kalau Anda punya anak dikasih nama Yehuda pasti bangga banget ya, betul nggak? Tapi kalau Anda punya anak dikasih nama Yudas, ada yang mau? Karena apa? Konotasinya apa? Wah, Yudas ini pasti si Iskariot. Ya belum tentu. Tapi karena sudah dari sekolah minggu kita tahunya Yudas Iskariot adalah pengkhianat yang menjual Yesus, jarang orang mau pakai nama Yudas, maunya Yehuda. Padahal artinya sama ya. Yudas itu Yunani, Yehuda itu Ibraninya. Demikian juga nama Yesus itu berasal dari bahasa Latin. Kalau bahasa Yunani itu sebetulnya Yesus, itu bahasa Yunaninya. Tapi kalau bahasa Ibraninya Yesus itu namanya adalah Yehosua atau Yosua. Ya, kalau dalam bahasa Aramnya menjadi Yesua. Sekarang udah banyak ya orang-orang pakai nama Yesua, Yosua. Tapi kalau Yehosua mungkin susah melafalkan, belum ada yang pakai ya.
Yang punya arti sama ya, mau Yesus, Yesus, Yosua, Yosua, Yesua, itu artinya semua sama, itu Tuhan yang menyelamatkan. Ya, jadi kalau ada orang nanya ke saya, Pak, kalau saya punya anak boleh nggak dikasih nama Yesus? Ya saya akan jawab boleh. Tapi kalau bisa Yosua, ya kan? Kalau bisa Yosua atau Yesua. Tapi kalau pengen banget, maksa banget nama Yesus, boleh. Anaknya lahir kasih nama Yesus. Yang penting jangan Yesus Kristus ya, nggak boleh. Kalau Yesus boleh. Di luar negeri, di Portugal banyak namanya Yesus. Tapi ternyata ini apa? Pengedar narkoba, drug dealer. Waduh, sedih banget ya. Ternyata gangster ya. Jadi itu tidak memuliakan nama Allah, malah mempermalukan nama Allah ya. Hati-hati memilih nama untuk anak Anda ya. Siapa tahu ada yang namanya nanti Yudas ya. Nah, jadi Tuhan memanggil Matius atau Lewi si pemungut cukai untuk mengikut Tuhan sebagai apa, Bapak? Sebagai muridnya. Kemudian Matius ini dari murid diangkat jadi rasul yang diberi privilege sama Tuhan untuk menulis Injil Matius yang sampai sekarang memberkati jutaan orang, menyelamatkan jutaan orang dari kitab Injil Matius. Itu yang nulis siapa? Ya Matius ini, seorang pemungut cukai. Nah sekarang kita belajar lebih dalam lagi. Kata ikutlah aku itu dalam bahasa Inggrisnya follow me. Dan kata mengikut dia atau follow him yang ada di Injil Matius 9, di Markus 2, di Lukas 5 itu berasal dari kata Yunani aslinya. Kalau Anda selidiki Alkitab bahasa Yunani yang ada di Perjanjian Baru itu aslinya dari bahasa Yunani, tapi diterjemahkan ke Inggris dan di Indonesia ya. Di kitab Inggrisnya itu follow me and follow him, karena Tuhan bilang ikut aku, dan segera Matius mengikut dia. Nah itu Inggrisnya begini, follow me and Matthew followed him. Nah kata ikutlah aku, kata mengikut dia, kata follow me, kata followed him itu dalam Alkitab bahasa Yunani yang kalau Anda selidiki itu berasal dari satu suku kata, yaitu apa? Akoloteo. Katakan akoloteo. Itu artinya mengikut Yesus ya. Jadi arti akoloteo ini adalah ikut Tuhan, mengikut Tuhan, bergabung dengan Tuhan sebagai pelayannya, menemani Tuhan, bergabung sebagai murid Tuhan, dan menjadi murid Tuhan yang sejati. Itu akoloteo ya. Ini saya sangat respect ya dengan LAI yang dapat menerjemahkan dengan bagus ya. Ikutlah aku, kemudian mengikut dia. Nggak mudah loh, karena Alkitab bahasa Yunani-nya hanya ditulisnya apa? Akoloteo, kemudian di bawahnya yang mengikut dia itu juga ditulisnya akoloteo. Itu nggak mudah, saudara. Ya, ternyata terjemahan lembaga kitab Indonesia dan Alkitab bahasa Inggris itu sama. Ya, jadi arti lengkap akoloteo apa, saudara? Mengikut Tuhan, menemani Tuhan, bergabung dengan Tuhan sebagai pelayannya atau hambanya, bergabung dengan Tuhan sebagai muridnya yang sejati. Itu akoloteo. Nah, sekarang kita mulai belajar lagi, saudara. Lalu gimana respon hati Matius pemungut cukai ini ketika mendengar Tuhan Yesus memanggilnya dengan berkata, ikutlah aku, follow me, akoloteo. Apa respon hatinya Matius? Ternyata Matius begitu mendengar panggilan Tuhan atas hidupnya, dia tidak menunda. Dia segera meresponnya dengan segera bangkit berdiri, meninggalkan segala sesuatu dan segera mengikut Tuhan Yesus ya. Tadi di kitab Lukas pasal 5 tadi itu lebih lengkap ya, karena dia itu seorang dokter, mencatatnya lengkap, ada kata-kata meninggalkan segala sesuatu. Kalau di Injil Matius dan Injil Markus hanya dikatakan apa? Matius itu merespon kata ikutlah aku, hanya dikatakan dia segera bangkit berdiri dan segera mengikut Tuhan. Tapi sang dokter ada kata yang lebih lengkap lagi, dikatakan apa? Matius bangkit berdiri, meninggalkan segala sesuatu dan segera ikut Tuhan. Nah ini yang kita mau belajar. Oh ternyata respon hatinya Matius itu kayak gitu ya. Kalau dengar panggilan Tuhan, jangan ditunda, segera bilang. Kalau orang Tiongkok asli bilang, ini oe Tuhan gitu ya. Ini aku Tuhan, ini gue Tuhan gitu ya. Rada-rada sedikit gimana gitu ya, sok dekat, sok akrab, padahal nggak pernah doa. Ini gue Tuhan, padahal nggak dekat ya. Jadi harus bilangnya apa? Segera tinggalkan, segera bangkit, meresponi panggilan Tuhan, meninggalkan segala sesuatu dan ikut Tuhan.
Dan Matius itu mengikut Tuhan Yesus sebagai pelayannya atau hambanya yang mau berkorban dengan penuh kesetiaan. Nah, Matius ini setia ikut Tuhan Yesus ya. Dia sampai akhir hidupnya terbukti dia martir bagi Kristus. Kalau Anda cek di Alkitab, memang tidak ada silsilah atau penjelasan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang mati martir itu kayak apa, prosesnya, kematiannya, nggak ada. Tapi kalau Anda selidiki dari sejarah-sejarah pencatatan dari gereja, dari bapak-bapak pendiri gereja, itu ada sejarah-sejarah yang mencatat tentang kematian murid-murid atau rasul-rasul Kristus yang menjadi martir. Nah, Matius ini menurut catatan sejarah, kematian Matius dikatakan bahwa ia mati dengan caranya itu dibakar, dirajam, dipancung kepalanya. Wah, ngeri ya, dibakar aja sudah ngeri. Matius dan para rasul Kristus yang rela mati dengan cara sangat keji, oleh karena mereka menolak untuk menyangkali iman percaya mereka dalam Kristus. Mereka ini menjadi bukti yang luar biasa bahwa mereka benar-benar telah melihat, mengalami, menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Sebab jika tidak, maka nggak mungkin ada satu orang pun yang bersedia mati untuk sesuatu yang merupakan kebohongan. Betul nggak, saudara? Karena mereka adalah saksi-saksi hidup iman percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus, maka mereka tuh semua mati martir itu mereka rela dan mau berkorban demi Kristus, karena mereka melihat dan mengalami secara langsung bahwa mereka menyembah satu-satunya Allah yang benar. Jadi kembali kepada tema khotbah hari ini adalah Akoloteo, to follow Jesus, no turning back. Sekali Anda sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, jangan pernah kembali lagi kepada dunia dan kehidupan manusia lama Anda yang penuh dengan dosa dan kebinasaan. Saya ulangi ya, sesuai dengan tema firman hari ini, Akoloteo, to follow Jesus, no turning back. Itu mengingatkan Anda seperti belajar dari Matius di Panggung Cukai. Kalau sudah ikut Tuhan Yesus, jangan pernah kembali lagi pada dunia dan kehidupan manusia lamamu yang penuh dengan dosa dan kebinasaan. Keputusan Anda untuk mengikut Tuhan Yesus dan bergabung dengan Tuhan Yesus sebagai hambanya dan muridnya, Anda harus setia melayani Tuhan sampai akhir hidup Anda. Nah, ketika Matius mendengar panggilan Tuhan dan segera mengikut Yesus, maka Matius ini meninggalkan segala sesuatu dan segera mengikut Tuhan Yesus. Pertanyaan begini, bagaimana dengan Anda misalnya? Sejak Anda jadi orang percaya, kalau ditanya, sudahkah kau mendengar panggilan Tuhan atas hidupmu? Coba Anda jawabnya apa? Oh, apa ya? Saya nggak pernah tahu. Aku nggak dengar tuh. Coba Anda renungkan ya. Sudahkah Anda meresponi panggilan Tuhan Yesus seperti Matius, segera bangkit, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus? Apakah Anda sungguh-sungguh mendengar panggilannya? Apakah Anda segera mengikutnya ketika Anda mendengar panggilannya? Apakah Anda mau dengan pengorbanan dan kesetiaan untuk mengasihi dan melayaninya? Nah, kita mau belajar dari prinsip-prinsip hidupnya Matius ini, yang selama hidup mengikut Tuhan Yesus atau Akoloteo, ia sudah kerjakan dengan finishing well sampai garis akhir, no turning back. Nah, saya pelajari ada 4 prinsip dari Matius ini. Prinsip yang pertama, kita boleh belajar dari Matius, Akoloteo, mengikut Tuhan Yesus harus dengan motivasi yang benar. Ini kita belajar dari Matius ya. Kalau ikut Tuhan harus dengan motivasi yang benar. Ketika Tuhan Yesus menjumpai Matius, dia hanya berkata 2 suku kata. Matius pasal 9:9. Ketika Yesus pergi dari situ, yang melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, apa? Ikutlah aku. Tuhan hanya ngomong 2 kata, ikutlah aku, atau 1 kata dalam bahasa Yunani, Matius Akoloteo, ikutlah aku. Tuhan hanya ngomong 2 kata, ikutlah aku. Tapi Matius segera berdiri, segera tinggalkan segala sesuatu, segera ikut Tuhan untuk jadi pelayannya. Tuhan tidak pernah berkata, ikutlah aku, maka Matius kamu akan kaya. Kalau kamu ikut aku Matius, kamu akan sehat. Kalau kamu ikut aku Matius, kamu akan disembuhkan. Kamu akan sukses, kamu akan hidup berkelimpahan, kamu akan terkenal, kamu akan dihormati banyak orang. Tidak.
Tuhan hanya bilang, ikutlah aku, Matius. Tuhan hanya ngomong seperti itu, aku lo Theo, Matius. Tuhan gak kasih janji apa-apa. Tuhan tidak beri jaminan apa-apa kepada Matius. Tapi yang luar biasa, Matius segera berdiri, tinggalkan segala itu dan ikut Tuhan hanya untuk jadi pelayannya dan muridnya. Matius ikut Tuhan Yesus bukan karena motivasi ingin kaya, ingin disembuhkan supaya tambah sukses, tambah terkenal, dihormati, sama sekali tidak. Matius ikut Tuhan Yesus dengan motivasi hati yang murni, lurus dan benar di hadapannya. Seorang teolog berkata seperti ini saya kutip karena luar biasa ya, dia ngomong seperti ini. Matius mengikut Tuhan Yesus, padahal dalam panggilan Tuhan Yesus kepadanya tidak ada janji berkat apa-apa. Matius mengikut Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar, dengan pengorbanan dan kesetiaan di hadapannya. Dan hal ini merupakan satu teladan iman yang sangat luar biasa. Saya nyanyikan satu lagu ya, mengikut Yesus. Lagu ini membuat kita ingat ternyata prinsip hidup Matius mengikut Yesus itu sampai ada lagunya ya. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk membuang sesuatu, mengenal kehendaknya di hidupku. Apa yang sesungguhnya menjadi motivasi kita dalam ikut Tuhan? Apakah kita ikut Tuhan karena ingin diberkati? Apa karena kita ingin kaya, ingin sukses, ingin sembuh, ingin dan semuanya demi memuaskan keinginan dirimu sendiri? Apakah kita ikut Tuhan Yesus karena ungkapan rasa cinta kita kepadanya, ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepadanya atas segala kasih karunia, anugerahnya, rahmatnya, karya pengorbanannya terbesar di kayu salib demi menyelamatkan kita orang berdosa yang seharusnya kita itu layak dihukum dan dimurkai Allah. Ingatlah selalu Bapak Saudara bahwa dari kelahiran Tuhan Yesus sampai kepada kematiannya, tujuan yang dilakukan Tuhan Yesus datang ke dunia, beliau banyak mengalami penderitaan, kesengsaraan, penganiayaan, hinaan, siksaan yang begitu sangat hebat. Ia dilahirkan untuk menderita. Ia dibesarkan untuk dikorbankan di atas kayu salib. Coba Anda renungkan, ada enggak? Anda rela enggak sebagai orang tua kalau punya anak satu-satunya dilahirkan hanya untuk menderita, dibesarkan untuk dikorbankan di atas kayu salib? Ia lahir ke dunia untuk taat untuk mati terpaku di atas kayu salib. Ya, sebagai anak Allah yang punya kemuliaan dan kehormatan yang sekian besar di surga, rela turun ke dunia mengambil rupa seorang hamba untuk ikut merasakan, mengalami banyak penderitaan, kesengsaraan sampai tuntas dan selesai di atas kayu salib. Ia rela melakukan semuanya itu untuk menerima murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada orang berdosa, kepada Anda dan saya. Padahal ia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesaya 53 ayat 2-7. Ini adalah ayat favorit saya. Saya baca ini seringkali hati saya enggak tahan melihat pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Saya baca ini berkali-kali, kok bisa ya ditulis yang biasa
menderita kesakitan. Coba bayangkan, kita baru hidup dalam penderitaan kesakitan, udah komplain, udah marah, udah kecewa, tinggalkan Tuhan, kita ngancam gak mau ke gereja lagi, kita ngancam gak mau pelayanan lagi, padahal baru menderita yang tidak separah seperti yang Yesus alami. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Coba jujur saudara, kita ini orang-orang yang sangat-sangat kurang ajar di hadapan Tuhan. Kita sering mengeluh seperti orang yang tidak pernah bersyukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kalau kita bisa terima ganjaran keselamatan, bahkan kita bisa kutuk diubah jadi berkat. Bahkan yang sakit dapat disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, yang kusta disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang miskin diberitakan kabar sukacita. Itu karena ada orang yang bayar harganya, Bapak Saudara, di kayu salib itu. Ia dilahirkan untuk menderita, ia dibesarkan hanya untuk dipaku di kayu salib. Ada satu lagu yang akan membuat kita bisa belajar menghargai dan menghormati karya pengorbanan Kristus, membuat kita mau lagi bertobat dan berseru, Tuhan, ku dengar Engkau memanggilku dan ku putuskan segera mengikutmu, ku tinggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Minta Tuhan ubah hatimu, ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Anda harus minta Tuhan memulihkan hatimu, memulihkan hidupmu, memulihkan komitmenmu untuk ikut Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi, meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Tuhan, jadi pelayan. Dipersiapkan Tuhan untuk jadi murid Kristus yang sejati. Pada tahun 1990, Saudara, dunia kekristenan diterpa arus pengajaran sesat yang disebut teologi kemakmuran. Ini merusak begitu banyak gereja Tuhan dan jemaat Tuhan. Bahkan pada hari ini masih ada juga hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang terus mengkhotbahkan tentang teologi kemakmuran ini. Pada masa itu hamba Tuhan banyak yang mengajarkan teologi kemakmuran. Dikatakan begini, kalau ikut Tuhan pasti kaya. Kita ini anak raja, maka anak raja gak mungkin miskin. Ini satu kebohongan besar. Ini teologi yang ngawur, pengajaran yang sesat. Buka matamu, Bapak, lihat, Tuhan juga mengizinkan banyak orang yang menderita.
Tuhan juga masih terus mengizinkan orang-orang berproses mengalami kemiskinan dan pemulihan. Tidak benar teologi-teologi yang demikian, ikut Tuhan pasti kaya. Bagaimana dengan yang ikut Tuhan dan tak kaya? Dia akan kecewa tinggalkan Tuhan. Akibat pengajaran sesat ini, banyak orang yang ikut Tuhan dengan motivasi yang salah, karena ikut Tuhan hanya karena ingin jadi kaya, diberkati, disembuhkan, sukses, jadi makmur dan berkelimpahan. Memang tidak ada yang salah kalau hidup kita ini diberkati Tuhan, saudara. Tapi janganlah motivasi kita ikut Tuhan Yesus hanya karena ingin diberkati, ingin kaya. Karena hal ini adalah motivasi yang salah dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan yang mundur dari Tuhan, tinggalkan iman percaya karena dia berkata, kalau model begini ikut Yesus, gua nggak dipulihkan, gua nggak disembuhkan, gua nggak diberkati, ekonomi masih carut marut, keluargaku masih berantakan, mending ku tinggalkan Yesus, kembali kepada keyakinan yang lama, yaitu menyembah patung. Menganggap patung bisa dianggap menjawab solusi atas permasalahan hidupmu. Itulah parahnya teologi yang ngawur. Tuhan Yesus pernah mengecam orang-orang yang mengikut dia dengan motivasi yang salah. Buka Yohanes 6 ayat 26. Tuhan pernah mengecam orang-orang yang mengikut Yesus dengan motivasi yang salah. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Ya, Tuhan tahu bahwa banyak orang yang ikut Tuhan hanya karena mau makan roti dan kenyang, kejar berkat. Ikut Tuhan Yesus harus dengan motivasi yang benar. Ini yang diajarkan oleh Matius, si pemungut cukai. Jangan kejar berkatnya, namun kerjakanlah dulu semua perintah termasuk amanat agungnya dengan kesungguhan hatimu, pengorbanan, ketaatan, kesetiaan. Maka perkenanannya dan penyertaannya akan senantiasa menyertai hidupmu sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20. Tuhan berkata seperti ini janjinya. Maka kalau Anda terima teologi yang ngawur itu, minta dasar firmannya. Ciri-ciri ajaran sesat itu, mereka mengajar nggak ada dasar Alkitabnya. Jadi jangan sembarang Anda percaya dan menelan mentah-mentah sehingga Anda dibawa dalam arus penyesatan. Ketika yang diajarkan tidak terjadi atas hidupmu, Anda kecewa. Kalau Anda kecewa, yang rugi Anda kecewa dengan Tuhan, tinggalkan Tuhan, mundur dari iman, dan akhirnya Anda masuk dalam bahaya kemurtatan. Padahal janji Tuhan itu di Matius 28:20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Tuhan nggak bilang aku memberkatimu dengan berlimpah-limpah, ku jadikan kau kaya di antara orang-orang yang belum percaya kepadaku. Tidak. Ya, jadi motivasi adalah hal yang penting yang mendorong kita untuk mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus membongkar fondasi imanmu pada pagi hari ini. Sebab tindakan yang sama bisa didorong dari motivasi yang berbeda, Bapak. Contohnya begini, kucing lari mengejar tikus lari, itu sama-sama berlari, itu kucingnya lari, tikusnya juga lari, tapi motivasinya kan berbeda. Kucing lari karena masalah perut, dia lapar, tikus lari karena masalah mempertahankan nyawa. Ada mengerti ya? Tindakannya sama, tapi didorong dari motivasi yang berbeda. Jadi kalau ada orang bisa saja mengaku aku udah ikut Tuhan, tapi motivasinya bisa beda-beda. Nah, Anda motivasinya kalau salah, Anda tinggal tunggu kapan waktunya ditampi iblis. Ya, untuk ditaburkan benih kekecewaan dan keraguan. Percuma ikut Yesus, ternyata enak yang dulu. Itu menurut saya mulut orang yang keliru, yang tidak menerima pengajaran yang benar. Orang bisa saja melayani Tuhan Yesus, tapi motivasinya juga berbeda. Orang bisa saja berkhotbah, tapi motivasinya juga berbeda. Ya, jadi masih banyak orang percaya yang ikut Tuhan, melayani Tuhan, motivasinya itu salah, itu masih banyak. Kalau motivasi ikut Tuhan dan melayani Tuhan motivasinya salah, maka ketika apa yang diharapkan tidak terjadi dan tidak diperoleh, pasti akan kecewa. Tinggalkan Tuhan, mundur dari Tuhan, dan menjadi murtad. Kalau ada orang ikut Tuhan Yesus karena ingin sembuh,
Ketika ia tidak disembuhkan, maka ia pasti kecewa dan menjadi murtad tinggalkan Tuhan Yesus. Ini ada satu kisah nyata di Surabaya, ada satu keluarga itu sempat viral kok, kemana-mana tuh heboh itu. Saya nggak perlu sebutkan ya detailnya, tapi satu keluarga di Surabaya yang ketimpa musibah anaknya meninggal. Dan orang tuanya ini karena dia orang Kristen dan orang percaya, karena nggak tahu terima teologi pengajaran dari mana, dia menetapkan hati dengan penuh iman. Dia bilang begini, anakku meninggal tapi aku percaya kita jangan buat ibadah penghiburan atau ibadah pemakaman, kita buat ibadah kebangkitan. Diadakan 3 hari berturut-turut. Hari pertama mereka bersuruh berdoa, Tuhan bangkitkan anakku, aku percaya, bla bla bla. Tidak ada kebangkitan tanda sama sekali. Sampai hari yang ketiga, anaknya tetap mati dan tidak dibangkitkan. Dan pada akhirnya apa? Keluarga ini kecewa pada Tuhan, menganggap Tuhan ingkar janji dan meninggalkan Tuhan selama-lamanya, menjadi murtad. Dari mana datangnya pengajaran sesat yang menyatakan bahwa Tuhan harus membangkitkan anakmu yang meninggal itu? Fakta kebenaran memang Tuhan pasti sanggup membangkitkan orang mati, tapi semua harus seturut kehendak dan kedaulatannya. Kalau kamu mengalami musibah dan kita minta Tuhan bangkitkan dan Tuhan genapi, itu juga pasti bukan untuk kemuliaanmu, tapi untuk kemuliaanmu. Tapi jika Tuhan tidak mengizinkan, kenapa kau jadi kecewa? Itu ikut Tuhan, motivasinya salah. Kenapa motivasinya salah? Karena terima pengajarannya pun salah. Ketika Matius mendengar panggilan Tuhan untuk mengikut dia, ia segera berdiri meninggalkan segala sesuatu dan segera mengikut dia. Bagaimana dengan Anda? Kita belajar prinsip yang kedua dari Matius. Karena Matius ini sudah akuloteo, mengikut Tuhan, follow Jesus, no turning back, dikerjakan dengan finishing well sampai garis akhir. Prinsip yang kedua apa dari Matius ini? Mengikut Tuhan Yesus dengan meninggalkan segala sesuatu dengan pengorbanan dan kesetiaan. Yang pertama ingat ya, ikut Tuhan dengan motivasi yang benar. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu dengan pengorbanan dan kesetiaan. Matius ikut Tuhan Yesus dengan meninggalkan segala sesuatu ini artinya begini, Matius itu tinggalkan pekerjaannya yang di zaman itu tuh pekerjaan yang paling beken, paling keren, itu berharga banget di zaman itu. Pemungut cukai, seorang penagih pajak, itu pekerjaan yang penuh dengan orang memandang zaman itu pekerjaan yang mewah lah, yang prestis gitu ya. Pemungut cukai ini adalah kaki tangan Romawi di zaman itu. Dia bekerja narik pajak dari masyarakat. Ya, jadi backingnya orang kuat, ini pekerjaan yang nggak semua orang bisa dapat ini. Dan gajinya pun besar ya. Mereka biasanya narik pajak dari masyarakat tuh nilainya gede untuk disetor pada pemerintah Romawi, dan si penagih pajak ini atau si pemungut cukai ini juga dapat upahnya cukup besar. Jadi tantangannya pemungut cukai ini apa? Ya dimusuhi masyarakat, tapi dia punya kuasa, lu nggak bayar ya ditangkap, di penjara gitu ya. Tapi ketika Matius mendengar panggilan Tuhan Yesus, dikatakan apa? Dia meninggalkan segala sesuatu, itu artinya apa? Dia tinggalkan pekerjaannya yang begitu berharga di zaman itu demi memilih untuk mengikut Tuhan, dan dia tahu konsekuensinya besar. Tidak bisa kembali lagi pada pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Jadi no turning back. Beda dengan Petrus, Yakobus, Yohanes. Ketika Tuhan bilang, ikut aku, kujadikan kau penjala manusia, kamu bukan lagi penjala ikan. Ketika Tuhan Yesus mati, imannya kan tergoncang. Maka di Yohanes pasal 21, ketika mereka melihat Yesus mati, mereka putus asa. Mereka memutuskan apa? Yuk pergi nangkap ikan lagi yuk. Toh kita juga bingung, Yesus telah mati, guru telah mati, kita mau ngapain? Beda, kalau profesi nelayan sudah ikut Tuhan, ketika kecewa masih bisa balik lagi jadi nelayan. Tapi pemungut cukai itu peraturan dari pemerintah Romawi. Kalau seorang sudah ditunjuk dari pemungut cukai, kalau dia mengundurkan diri, tidak bisa kembali lagi pada profesi yang sama selama-lamanya. Jadi dan mengerti ya, yang dikorbankan Matius itu sudah segala-galanya. Makanya Lukas itu menulisnya meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan pekerjaannya, no turning back. Jadi dia cuma bisanya seperti kuda yang matanya ditutup, hanya lihat tuannya aja. Dan Tuhan, aku udah nurut sama kamu, gak akan kulihat lagi ke belakang. Aku mau hidupnya pun akan hidup melayanimu. Tuhan pelihara hidupku. Itu prinsip Matius seperti itu. Inilah arti pengorbanan dan kesetiaan yang besar dari seorang Matius, si pemungut cukai dalam mengikut Tuhan Yesus. Bahwa ia ikut Tuhan dengan meninggalkan segala sesuatu, dia all out, termasuk ia meninggalkan pekerjaannya yang paling berharga yang ia miliki. Bahkan ia tidak akan pernah dapat kembali lagi pada pekerjaan yang semula. No
turning back. Inilah yang harus kita teladani Bapak Saudara. Belajar dari prinsip Matius ini, apakah artinya Pak kalau begitu apa rame-rame kita tinggalkan pekerjaan dan usaha bisnis saya Pak? Bukan. Kita ambil makna pentingnya tentang meninggalkan segala sesuatu adalah suatu pengorbanan yang besar ini loh Bapak Saudara. Anda mau nggak ikut Tuhan dengan pengorbanan dan kesetiaan yang besar? Jujur di hadapan Tuhan, sudahkah Anda melayani dan mengasihi Tuhan dengan pengorbanan? Ya mungkin baru ngangkat dikit, baru kesaksian dikit, baru kepanasan dikit, mungkin kita sudah berat, mungkin kita sudah mengomel, aduh lain kali yang ada AC-nya lah, aduh lain kali kalau bisa pakai inilah, pakai orang khusus tuh bantu ngangkat-ngangkat lah misalnya ya. Coba itu bicara pengorbanan ya. Dan ingat, sekali ikut Tuhan Yesus seperti Matius sudah nggak bisa kembali lagi. Kita juga harus punya prinsip yang sama. Sekali memutuskan mengikut Tuhan Yesus, tidak boleh mundur dari Tuhan. Catat baik-baik, tidak boleh tinggalkan Tuhan, tidak boleh berhenti melayani, tidak boleh kembali pada dunia dan kehidupan lamamu. No turning back. Itu prinsip yang kedua. Bahkan ada lagunya nih, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Don't go with me, I still will follow. Don't go with me, I still will follow. Don't go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Bahasa Indonesia begini, kalau sudah memutuskan mengikut Tuhan Yesus, tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada jalan untuk kembali. Ingat baik saudara, walaupun tidak ada yang mengikut denganku, aku tetap akan mengikuti Yesus. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada jalan untuk kembali. Salibku akan kupikul sampai aku melihat Yesus. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada jalan untuk kembali. Dunia di belakangku, salib di depanku. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada jalan untuk kembali. Ingat baik saudara, prinsip kedua ini sangat penting. Karena arus penyesatan sudah semakin gencar. Sekalipun Anda belum mengejar pengajaran-pengajaran yang benar dan sehat masuk di dalam hati dan pikiranmu, tapi minimal prinsip yang kedua ini ingat baik-baik. Dalam penderitaan kesengsaraan hidup yang Tuhan izinkan kau alami, jangan pernah berpikir untuk kecewa dan tinggalkan Tuhan. No turning back. Yang ketiga, prinsip mengikut Tuhan dari Matius adalah kesetiaan melayani Tuhan dengan kerinduan yang besar akan jiwa-jiwa yang terhilang. Ini prinsip mengikut Tuhan dari Matius ya. Matius 9 ayat yang ke-10. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi Matius mengikut Tuhan itu dengan motivasi yang benar, pengorbanan kesetiaan yang besar meninggalkan segala sesuatu. Bahkan dikatakan apa? Ia segera melayani pemberitaan Injil. Dengan apa caranya? Dengan mengadakan perjamuan makan di rumahnya, mengundang banyak rekan-rekan pemungut cukai dan orang berdosa pun diundang datang makan di rumahnya karena dia tahu Tuhan ada di situ. Anda punya kerinduan yang sama nggak, saudara? Sejak jadi orang percaya, pernah nggak Anda tuh punya kerinduan yang besar atas jiwa yang terhilang? Misalnya seperti Pak Irwan ini menyediakan tempat ini untuk bisa menampung jiwa-jiwa datang mendengar Injil. Itu satu kerinduan yang besar supaya orang mendengar Injil. Itu adalah Matius. Ketika dia bertobat mengikut Tuhan, dia belum bisa khotbah, mungkin dia juga belum bisa bersaksi, tapi dia mengerti, aku punya fasilitas, aku punya rumah, karena aku lumayan berduit, gitu ya, karena dia bisa mengadakan perjamuan makan, ngundang banyak orang kan, butuh uang kan, berarti kan dia punya yang lebih dari hidupnya, dia adakan perjamuan makan, ngundang banyak orang, mumpung ada Yesus di situ. Ini prinsip hidup mengikut Tuhan yang luar biasa. Dia segera melayani Tuhan dengan kerinduan yang besar
akan jiwa-jiwa yang terhilang. Makanya Matius itu meninggalkan segala sesuatu, segera ikut Tuhan. Semua telah ditinggalkan oleh Matius demi mengikut Tuhan Yesus. Bahkan ia menulis Injil Matius yang tercatat di Alkitab Bapak Saudara di Perjanjian Baru telah memberkati banyak jiwa. Jutaan orang telah membacanya, diberkati dan diselamatkan. Pertanyaannya, sejak Anda jadi orang percaya, sudahkah Anda punya kerinduan untuk bersaksi beritakan Injil? Coba dicek Bapak Saudara. Sudahkah Anda melayani pemberitaan Injilnya dengan kerinduan, pengorbanan, ketaatan, dan kesetiaan? Nah, sekarang prinsip yang keempat, prinsip yang terakhir. Mengikut Tuhan dari Matius, prinsip yang keempat adalah Matius ini mengikut Tuhan Yesus dengan karakter kerendahan hati. Markus 3 ayat yang ke-16 sampai 19, tapi saya bacakan yang ayat 18 saja, ya. Markus 3 ayat 18. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas. Nah, ikuti kata saya, Matius, Thomas. Ya. Kita baca yang di Lukas 6 ayat 15. Lukas 6 ayat 15 dikatakannya begini, Matius dan Thomas. Katakan Matius dan Thomas. Oke. Di Matius 10 ayat 2 sampai 4, khususnya di ayat yang ketiga, Matius ayat ketiga, dikatakan begini, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Katakan Thomas dan Matius pemungut cukai. Nah, saya simpulkan ya. Tadi ketika baca di Injil Markus dan di Injil Lukas, nama yang ditulis itu urutannya begini, Matius dan Thomas. Tapi kenapa di Injil Matius, si Matius sendiri yang menulis dirinya urutannya dibalik, Thomas dan Matius ditambahin lagi pemungut cukai. Wah, ini luar biasa banget. Mengapa Matius menulis namanya seperti itu? Kenapa ditulis Matius pemungut cukai? Sedangkan di Injil Markus dan Lukas ditulisnya Matius dan Thomas, tetapi di Injil Matius yang dia menulis Injil, dia menulis namanya sendiri. Dia nggak taruh namanya di depan Thomas, dia tulis nama Thomas dulu. Thomas dan Matius. Harusnya fairnya nih, kalau kita nih sudah ikut Tuhan, diberkati, dipakai Tuhan dengan hebat, mungkin kita ada sombong dan bilang, lu nggak tahu gua siapa nih? Gua ini pendeta, doktor, profesor gitu ya, gelarnya dibaca semua itu. Harusnya Matius tuh bisa ngomong seperti itu. Gua ini Matius, jangan sembarangan ngomong ya, gua ini Matius, pemungut cukai, enak aja. Gua ini mantan pemungut cukai, bro. Tapi dia enggak loh. Dia tulisnya apa? Thomas dulu, baru dia tulis namanya. Dan Matius, saya pikir Thomas dan Matius titik. Karena Markus dan Lukas nulisnya kan Matius dan Thomas. Harusnya cukuplah Matius menulisnya Thomas dan Matius. Tapi kenapa dia tulisnya Thomas dan Matius pemungut cukai? Kan sudah bukan pemungut cukai. Anda mengerti? Itu tanda dan karakter kerendahan hati Matius dalam mengikut Tuhan. Dia tuh sadar penuh bahwa ikut Tuhan, melayani Tuhan itu tidak ada satupun yang dapat ia banggakan. Dia mengerti dulu gua ini pendosa, gua itu pemungut cukai. Dia nggak bilang gua ini pendeta men, sekarang gua pendeta. Enggak. Dia bilang saya masih pemungut cukai. Wow, itu teladan rendah hati yang luar biasa. Karena Matius ini menyadari semua yang ia peroleh dari hidup dari Tuhan atas hidupnya itu semua hanya karena kasih karunia-Nya. Sehingga ia dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk ikut Tuhan Yesus, melayani sampai akhir hidupnya itu karena kasih karunia-Nya. Coba cek berapa banyak orang Kristen hamba-hamba Tuhan ikut Tuhan, melayani Tuhan, masih dipenuhi dengan kesombongan dan sibuk mencari keuntungan hanya demi diri sendiri. Jadi kesimpulannya, silakan keyboard mulai mainkan melodi penyembahannya. Kesimpulannya apa? Ada 4 prinsip hidup mengikut Tuhan. Agoloteo, follow Jesus, no turning back. Yang pertama apa? Kita harus mengikut Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar. Kedua, kita harus mengikut Tuhan Yesus dengan meninggalkan segala sesuatu dengan pengorbanan dan kesetiaan. Artinya kalau sudah tinggalkan segala sesuatu ikut Tuhan, no turning back. Gak boleh mundur dari Tuhan, gak boleh tinggalkan Tuhan, gak boleh berhenti melayani, gak boleh kecewa bahkan meninggalkan iman percaya. Prinsip yang ketiga Pak, kita yang sudah mengikut Tuhan Yesus harus dengan kesetiaan melayani pemberitaan Injil. Jangan bilang aku nggak bisa.
Matius saja punya uang, dia bisa buka rumahnya. Kalau Anda tidak bisa ngomong, nggak bisa bersaksi, minimal punya kerinduan, nanti Roh Kudus kasih banyak ide kepada hidupmu. Anda bisa juga bekerja sama dengan orang-orang yang punya kerinduan yang sama. Yang ketiga, ada prinsipnya mengikut Tuhan dengan kesetiaan melayani pemberitaan Injil dengan kerinduan yang besar akan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan prinsip keempat, Matius ikut Tuhan Yesus ini mengikut Tuhan dengan karakter kerendahan hati. Saya undang semua pakai berdiri. Akoloteo, to follow Jesus, no turning back. Sekali ikut Tuhan Yesus, tidak ada jalan kembali kepada dunia dan dosa. Sekali ikut Tuhan Yesus, tidak ada kata mundur, tidak ada kata berhenti melayani. Sekali ikut Tuhan Yesus, Anda harus menjaga hatimu dari segala kewaspadaan, agar pengajaran-pengajaran sesat tidak merasuki hati dan pikiranmu, agar Anda tidak mudah diombang-ambingkan oleh nilai-nilai dunia yang semakin gencar menaburkan doktrin pengajaran yang palsu dan sesat, yang gencar menaburkan benih-benih perpecahan, kekecewaan, dan benih keraguan yang akan menggoncang imanmu yang sejati itu. Mari Bapak Saudara, mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua batu, mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjadi panggilannya. Apakah di dalam engkau mengikut Tuhan Yesus, imanmu akan terus bertahan sampai pada kesudahannya, ataukah imanmu akan menjadi gugur dan Anda tidak sampai pada garis akhir? Pastikan Bapak Saudara, Anda saat ini tidak sedang antri di dalam bilangan orang-orang percaya yang sedang mengalami kemunduran rohani. Anda tidak sedang ditemukan suam-suam kuku. Anda tidak sedang mengalami kekeringan rohani ataupun kekecewaan yang membuat Anda berpikir untuk mundur dari iman oleh karena Anda kecewa kepada Tuhan. Ada survei terbaru yang cukup mengagetkan bahwa dilaporkan hanya ada 1 dari 10 orang percaya yang memulai pelayanannya sejak usia muda, sejak usia 21 tahun, yang dapat bertahan melayani Tuhan hingga usia 65 tahun. Hanya ada 1 dari 10 orang percaya yang memulai pelayanannya dari usia 21 tahun sampai 65 tahun. Hanya ditemukan 1 yang terus bertahan setia melayani dan mencintai Tuhan. Akan tiba waktunya setiap kita akan masuk dalam proses penderitaan, kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Ingat, pegang teguh janji Tuhan, penyertaannya tidak pernah habis atas hidupmu. Dan percayalah bahwa firman-Nya telah berkata, di dalam setiap kesengsaraan hidupmu, di dalam setiap masalah penderitaan yang sedang kau alami saat ini, justru ketika engkau terus fokus mengandalkan Tuhan, maka setiap kesengsaraan penderitaan yang kau alami itu, yang diizinkan Tuhan untuk kau alami itu, akan membawamu pada ketekunan iman dan membuat imanmu semakin tahan uji. Dan iman yang tahan uji membuat engkau tidak mudah diterpa oleh badai apapun juga, dan membuat engkau tetap terus tegak bertahan, tidak mundur dari iman percayamu, tidak menjadi murtad dan kehilangan keselamatanmu. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kasih dan anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami mau semua kembali untuk akoloteo, untuk mengikut Yesus. Tidak ada jalan untuk kembali, no turning back. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun